Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Hadirin ikhwatu iman sidang salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam sidang salat subuh. Kegiatan salat subuh pada hari ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dalam keseharian kita sering mendengarkan sebuah kata yang banyak diucapkan orang, yaitu kata sakinah. Bahkan kita juga mendengar 3 kata berturut-turut yang diungkapkan, diberikan kepada calon keluarga yang akan melakukan pernikahan atau kedua mempelai. Kita sering mendoakan dengan kata-kata semoga keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah mengandung makna ketenangan atau ketentraman jiwa, ketenangan batin. Kita berharap, kita mendoakan mudah-mudahan kedua mempelai itu memiliki jiwa yang tenang, yang tentram dalam hidup dan kehidupannya di dalam melayari bahtera kehidupan itu. Demikian pula mereka didoakan agar mereka mawaddah, memiliki cinta kasih, memiliki kasih sayang yang dipenuhi dengan cinta, saling memberi satu sama lain. Dan yang terakhir ada kata warahmah, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita bisa merunut kembali sedikit kilasan sejarah untuk melihat bagaimana makna dari kata sakinah, yang sesungguhnya sakinah itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan sebetulnya juga sudah diberikan kepada kaum mukminin. Dan ini bisa dilihat dari perjalanan sebuah sejarah, terutama setelah kejadian Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab pada tahun 11 kenabian. Pada waktu itu kita mengetahui bahwa orang-orang Quraisy itu yang memang sudah mulai marah sejak Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, semakin kental kemarahannya kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh pengikutnya yang mengikuti ajaran yang diberikan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa itu juga sangat bertalian berkaitan dengan tindakan kaum Quraisy yang sudah mulai membabi buta, melakukan banyak penyiksaan dan pembunuhan kepada kaum muslimin. Bahkan pada waktu itu Nabi Muhammad sudah dianggap gila karena Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau telah melaksanakan Isra dan Mi'raj, sesuatu peristiwa yang jauh di luar nalar umat manusia, peristiwa yang tidak masuk akal. Pada waktu itu kaum kafirin, kaum Quraisy di Mekah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di Darun Nadwah. Mereka bersepakat, akhirnya tiap-tiap suku mengirimkan pemudanya yang gagah berani, yang dilengkapi dengan sebilah pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam. Maka pada malam harinya Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar untuk segera berhijrah ke kota Madinah. Dan pada malam itu juga Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW itu bersembunyi di gua Thaur
Gua Thaur, sebuah gua yang sangat angker, gua yang dikenal dengan keganasannya karena di dalamnya terdapat banyak ular berbisa dan hewan ganas yang lainnya. Abu Bakar yang paling duluan masuk untuk melindungi Nabi Muhammad, terutama dari serangan hewan-hewan yang sangat ganas itu, untuk memberikan keamanan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad memasuki gua, Allah SWT memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang laba-laba di mulut gua itu untuk memberikan kesan bahwa belum ada yang masuk ke gua karena ada jejak-jejak laba-laba yang dengan sarangnya masih utuh tergambar terurai di situ. Demikian pula Allah memerintahkan burung puyuh untuk menaruh sarangnya di situ dan meletakkan telur-telurnya di dalam sarang-sarang itu sehingga ada kesan bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Nabi Muhammad setelah masuk ke dalam gua itu kemudian karena sangat letih setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh tertidur dan bahkan tak disadarinya tertidur di bawah pangkuan di atas pangkuan Abu Bakar Siddiq. Lama rupanya tertidur di situ, Abu Bakar duduk di situ dengan bersandar pada dinding gua, kakinya ter, terulur ke depan, kalau kita mungkin terhunjar lambar, kira-kira bahasa Sunda seperti itu, dan di atasnya Nabi Muhammad, kemudian terasa ada tetesan air yang menetes ke muka Nabi Muhammad, yang ternyata itu adalah tetesan air mata dari Abu Bakar. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad bangun, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Mengapa engkau menangis? Dan ternyata Abu Bakar mengatakan bahwa ada ular yang menggigitku. Ada ular yang menggigitku. Maka seketika pada waktu itu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, mudah berikanlah kesempatan kepada Abu Bakar ini nanti di hari kiamat supaya dia memperoleh level yang sejajar dengan aku. Hadirin yang berbahagia, kemudian di pagi harinya, di saat mereka sudah bersembunyi satu malam itu, maka mulailah datang kaum Quraisy yang mengejar-ngejar Muhammad yang mencari kesana kemari. Bahkan di beberapa buku diceritakan pada waktu Nabi Muhammad itu bergerak dari Mekah ke Madinah, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah dan memerintahkan Ali untuk tidur di sofa tempat biasa Nabi Muhammad itu tertidur. Di sofa itu kemudian diberikan selimut Nabi, tetapi Ali yang ditaruh di situ di atas sofa itu. Kemudian pada malam hari itu Nabi bergerak, bahkan sempat menghambur-hamburkan tanah kepada orang-orang yang berjaga di sepanjang jalan dari rumah Nabi Muhammad SAW itu. Tetapi pada waktu itu para pemuda tadi itu tertidur dan tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah lari meninggalkan Mekah. Nah, di saat di pagi harinya itu orang kafir sudah mulai berkumpul di muka gua. Kenapa? Karena mereka setelah menelusuri ke sana kemari ternyata ada jejak-jejak dua orang yang berjalan dan akhirnya jejak itu menuju ke gua Thaur itu. Beberapa meter di depan gua Thaur itu terlihat jejak itu ternyata menghilang. Akhirnya mereka kebingungan karena ternyata tidak ada petunjuk bahwa Nabi itu betul-betul masuk ke gua itu, biasanya tentu dengan jejak yang persis dekat ke gua itu, tetapi beberapa meter justru jejak itu menghilang. Akhirnya mereka bimbang, apakah betul Nabi Muhammad masuk ke gua itu? Ada beberapa orang yang bertanya di situ, pengikut yang mengejar Nabi, mungkinkah Nabi Muhammad masuk ke dalam gua itu? Tidak mungkin katanya, karena lihat laba-laba sarangnya masih utuh. Lihat katanya itu pula bahwa itu ada sarang burung puyuh. Kalau dia masuk pasti sarang burung puyuh itu hancur dan telur-telurnya itu akan jatuh berantakan. Jadi tidak mungkinlah ada orang masuk ke dalam gua itu. Apalagi Anda tahu katanya bahwa gua Thaur itu adalah gua yang sangat ganas. Di dalamnya banyak sekali hewan-hewan yang berbisa dan matilah dia di dalam kalau dia berani masuk ke dalam gua itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa betapa mereka mencoba mengejar Muhammad sampai ke dalam gua itu, tapi kemudian mereka putus asa dan akhirnya mereka kembali ke Mekah dengan tangan kosong tanpa memperoleh hasil. Di dalam Abu Bakar
mendengar mereka berbincang-bincang yang sangat jelas itu, karena Abu Bakar tidak jauh dari mulut tua. Kemudian Abu Bakar menangis. Disitulah Nabi Muhammad mengatakan, Abu Bakar, ya Abu Bakar, janganlah engkau menangis. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah itu akan memelihara kita. Allah akan menjaga kita dari mara bahaya. Kalau kita cek jarak dari Mekah ke Madinah lewat Google Map itu sekitar 342 km lewat perjalanan kendaraan. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad menempuh perjalanan dari Gua Saur ke Madinah itu 540 km. Ini artinya bahwa agak melingkar rupanya dari Mekah, mungkin menghilangkan jejak itu mencari jalan menuju Gua Saur, sehingga jumlahnya menjadi hampir berlipat 2 kali lipat dengan jarak tempuh kendaraan yang tadinya sekitar 340-an itu menjadi 540 km. Betapa jauhnya jalan kaki selama itu, sebanyak itu, di tengah-tengah teriknya matahari dan gurun pasir yang begitu menyengat itu. Dan peristiwa Gua Saur itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa jika kamu tidak menolongnya, maksudnya menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kami telah menolongnya. Di saat kaum Quraisy, di saat kaum kafir itu mengeluarkan dia, mengusir dia dari Mekah. Sedangkan salah satu dari kedua orang itu, maksudnya adalah Nabi Muhammad, di antara mereka berdua dengan Abu Bakar, mengatakan bahwa janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Maka Allah kemudian menurunkan ketenangan, ketentraman jiwa kepada Nabi Muhammad SAW, memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak bisa kelihatan oleh manusia. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu menjadi seruan orang-orang, menjadi seruan yang sangat tidak bermakna, yang sangat rendah nilainya. Maka firman Allah lah yang maha tinggi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu azizun hakim. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad diberi satu ketenangan jiwa, diberi satu ketentraman batin, diberi sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah indikasi bahwa beliau sudah sampai ke tahapan itu. Dan di dalam Quran surat Al-Fat ayat 2 juga disebutkan bahwa Allah telah menurunkan sakinah atau ketenangan jiwa kepada hati orang-orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan pada mereka yang telah mereka miliki selama ini. Allah telah menurunkan bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di situ disebutkan bahwa huwallazi anjala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan ada lagi satu ayat, yaitu yang terakhir yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Fat ayat 40. Di ayat itu ayat 26 surat Al-Fat ayat 26 ada satu kata-kata yang sangat penting yang terkait dengan pembicaraan kita tentang sakinah itu. Disebutkan bahwa Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Wa anjalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah telah memberikan ketenangan bukan hanya sekadar kepada Nabi Muhammad, ternyata kepada kita. Sehingga wajarlah kalau kita berdoa untuk sesama kita, mudah-mudahan di antara kita juga memperoleh ketenangan batin. La tahzan, tidak bersedih, tetapi kita mendapatkan sakinah diberikan dari Allah kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.